Ini aku yang bayar semuanya. Tapi duit kamu kan dari mama. Oke, aku balikin lagi. Oke. Angkringan balik lagi. Deh, angkringan. Balik kantor yang ada di Faristia Official. Masih di edisi angkringan lawan corona, di rumah aja, jangan kemana-mana, pakai masker, vaksin, dan yang paling penting percaya pemerintah. Kalau nggak percaya pemerintah, lu jadi Hydra lu udah lu. Marvel lah. Sampai beberapa episode ke depan kita akan Zoom meeting dulu ya cuy. Karena angkringan tidak buka, kita angkringan from home AFK karena PPKM diperpanjang. Cuy, angkringan nggak buka-buka nggak bangkrut kah? Angkringan nggak buka nggak bangkrut karena kita yayasan. Kali ini kita akan membahas permasalahan hukum sederhana yang ada di masyarakat cuy. Karena itu kita ada di angkringan bahas hukum. Nah, setelah dari kemarin-kemarin kita sudah dibombardir dengan pengetahuan hukum keluarga. Wah, yang mana Rianto makin mencari-cari celah-celah untuk nikah siri dan lain sebagainya. Sudah mengakali sistemnya. Mengakali sistem hukum dan sudah mulai diteror oleh SJW. Sekarang kita akan bahas sesuatu lagi nih, masih di hukum keluarga. Tapi ini pembahasan kita tuh kali ini tuh agak-agak sensitif ya, maksudnya ini benar-benar parah sensitif. Tapi memang hal-hal ini emang sensitif ya, dari kemarin juga pernikahan dulu ya. Pernikahan dulu. Dan ini tuh nyata cuy, terjadi. Kita akan bahas pernikahan dini. Pernikahan itu nyanyi. Atau kita biasa mengenal perkawinan di bawah umur. Di bawah umur. Oh iya, di bawah umur. Jadi ini umur nih. Ini kawin nih. Jadi kawinnya di bawah umur cuy. Gua tadi sebelum mulai gua sempat Google nih. Beh, keren loh. Yoi, sempat riset gitu kan. Beh, gila. Kan di bawah umur di Indonesia gitu kan. Terus ternyata ada gitu. Semenjak naiknya kasus COVID-19, itu semakin naiknya juga tuh jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia gitu. Bener. Lah anjir lu bocah pada ngapain di rumah gitu. Mungkin mereka tuh pada dapat teori cuy. Kalau pernikahan meningkatkan imun. Oh, iya. Wah. Dari mana imunnya, Pak? Dari memasak, menyapu, bersenda gurau dengan suami. Oh ya Allah ya Allah. Kan bisa main The Sims. Bener juga sih. Gimana kalau nggak kita lanjut toh? Kalau mancing-mancing sih dari tadi. Menikah di usia dini itu memang hal yang biasa terjadi sih. Ini khususnya di masyarakat daerah ya cuy, masyarakat rumah ada tuh biasanya di kampung-kampung itu. Jadi udah misalkan udah SMA nih, udahlah ngapa-ngapain, udah kawin aja lu. Kawin aja lah. Suaminya kerja di bengkel, lulusan STM kan biasanya gitu ya. Iya. Bener. Kalau nggak ada duit udah gua biayain dulu, nggak apa-apa deh kata orang tuanya gitu. Yang penting nggak enak kalau dilihat tetangga ya. Yang penting udah nikah. Jadi tetangga enggak, siapa tuh yang dibawa ke rumah siapa? Enggak tahu. Dia lagi. Motornya begitu. Kelihatan ini mah. Udah main tuh kayaknya. Motornya Supra gitu. Supra lagi. Supra lagi. Ternyata soal usia perkawinan ini diatur oleh undang-undang. Diatur dalam undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan sih. Jadi ini masih sama tuh kayak undang-undang Nomor 1, tapi ini perubahannya. Tuh diatur perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi kalau dia masih di bawah 19 itu baru disebut pernikahan di bawah umur. Jadi pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai 19 tahun ini nih. Misalkan masih 18 tahun 11 bulan. Itu pernikahan di bawah umur tuh. Padahal kan dia tinggal nunggu sebulan lagi. Sebulan ya. Tipis-tipis lah gitu kan. Video call dulu ya sampai sebulan, video call sebulan. Tahu kan kalau ngurus transport kan lama tuh. Oh, udah nikah dulu lah gitu.
Benar juga. Tapi selalu positif ya. Dari awal. Tapi sebenarnya cuy, syarat perkawinan itu ada di undang-undang perkawinan juga. Pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Nah, ini nanti kalau misalkan kita ada pembahasan lagi soal kawin paksa nih. Nah, ini nih. Oh iya benar. Kawin paksa. Oh iya ada tuh masih banyak di daerah ya kayak gitu ya. Nah, Kawin yang culik. kita bahas sekarang tuh yang ayat 2 nih. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum Yang mencapai belum. umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jadi walaupun di sini dibilang minimal 19 tahun, tapi kalau dia belum 21 tahun, maka harus mendapatkan Ada izin orang orang tua. Makanya ada Iya. kawin lari, run wedding marathon 2021. Ternyata itu nama Apa ini ya? judul lari. Judul lari cuy. Iya, Run udah wedding event lari. marathon virtual. Waduh. Kenapa virtual dong? Lu sekarang umur berapa cuy? 27 ya? Gua- Berarti lu kalau mau nikah aja boleh cuy. Gak usah harus Nah, ke emang. orang tua. Bapak izin orang tua nggak usah. Jadi orang tua lu misalkan menentang, mamah tahu apa? Wah, boleh lu. Berdasarkan juga kan. Ini aku yang bayar semuanya. Yo, Tapi duit kamu kan dari mama. Oke, aku balikin lagi. tapi cuy, di ayat 2-nya tuh dikasih tahu, ini kan dalam apakah? Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Wah. Jadi berarti mah dari dispensasi. jadi masih bisa, bisa ya, ya, masih tapi bisa. orang tuanya minta dispensasi ke pengadilan, lagi-lagi pengadilan. Ini kayaknya kayak pernah ada kasusnya ada ya, Apa tuh? yang pernikahan di bawah umur gara-gara si cewek ini takut tidur sendirian Oh. kalau malam. Oh, Terus di pernah ada Makassar yang- ya kalau nggak salah Iya, ya. iya, gue lupa Iya. deh, cuman sempet rame kan waktu itu. Iya sempat Iya, ramai, itu ramai sempat ramai, banget, sempat kan. ramai. Di Makassar atau di mana? Gue juga nggak tahu sih. Gue lupa Iya. nama daerahnya di mana. Iya. Nah ini dijelaskan di penjelasan yang mana? Pasal 7 ayat 6. Nah, yang dimaksud dengan penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya. Apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. Jadi kalau anaknya dua-duanya atau salah satunya di bawah 19 tahun dan mau menikah, maka orang tuanya atau kedua orang tuanya ini harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya. Terus dikasih tahu juga nih alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Jadi kalau nggak dinikahin tuh kenapa gitu? Pokoknya harus misalnya- dinikahin. Ya, Misalnya salah satu orang tuanya sakit berat gitu kan. tapi Iya, mau benar. ngeliat Terus anaknya menikah. Ada wasiat saya belum mau mati kalau saya Anak belum saya melihat belum anak menikah. saya menikah. Kalau Terus anaknya nggak nikah-nikah dia nggak mati-mati dong ya. kalau alasan Seharusnya gue anaknya mendesak mikir ya, ini, wah Aku panjang apa umur gitu kan. atau anaknya mau nikah sama bapaknya, jangan dulu deh, aku masih mau hidup. Terus anaknya nikah besok kan. Anaknya besoknya nikah, bapaknya yang datang, hentikan pernikahan ini, Tidak setuju gitu. pernikahan ini tidak Sinetron. sah, aku masih Padahal anaknya hidup. Padahal anaknya umurnya udah 80 tahun gitu kan. Ya, anjir, anaknya 80 tahun, 80 itu anak. disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Hmm. Adalah surat keterangan yang buktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Jadi dia harus ngasih bukti kayak akte kali gitu ya. Terus mungkin iya bener nih kata Lupi. Mungkin kalau dia nggak menikah ada konsekuensi medisnya gitu kali ya. Iya. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Gokil, semata-mata ini untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih unggul. Betul. Kan bisa jadi kan misalnya Negara Demi masa depan. demi masa depan. Tapi Bisa anak-anaknya pada panik gak? TikTok kan. Nah terus di ayat 3-nya dijelasin lagi nih, pemberian dispensasi oleh pengadilan itu wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi harus ditanya, kamu benar mau nikah, sanggup, sudah siap, siap. berdoa, maksudnya berdoa. Oh iya benar. Sudah siap berdoa. Benar. Berdoa bersama.
sudah siap untuk melayani, bikin kopi suami tiap pagi ya, cuci baju. Dan anaknya bilang yang cewek, kan aku udah sering main masak-masakan. Ya Waduh. Allah. Jadiin pasir. Udah sering main rumah-rumahan juga kok katanya gitu kan. Aku Itu sering lumayan jadi kan, papa bilang. juga padahal anaknya cewek. Pernikahan dini itu masih dimungkinkan ternyata cuy. Tapi Terus? tidak dapat dilakukan sembarangan lah gitu karena diatur Iya. mekanisme sedemikian rupa kan. Ada ketentuan-ketentuannya. Karena memang dari segi psikologis Hmm. itu banyak pertimbangan juga. Mungkin nanti kita bisa undang teman kita yang psikolog ya. Untuk umur SMA pun juga anak SMA tuh kayak masih pola pikir masih belum bisa dewasa gitu loh. Ngerti nggak sih? Betul betul Ya betul. lu kalau misalnya gini loh, pernikahan tuh kan sacred ya, maksudnya ya sakral gitu kan. Sakral banget ya. Itu Masa nggak dia bisa- berantem gara-gara suaminya nggak boleh izin main futsal? Nggak balas WhatsApp gitu kan. Iya. Kamu kok nggak balas WhatsApp aku? Cerai kan. Gara-gara game online Ya. Udah dibahas tuh. yang kemarin. Jadi menurut lu gimana cuy? Pernikahan dini cuy. Dapi. Gua amat. Oh, Dapi dulu. Ya Dapi. Kalau dulu. gua kalau menurut gua pernikahan itu kan nggak cuma biologis ya. Kan Ah, kalau katanya nggak kan cuma soal katanya kan iya berdoa. Ada finansial juga. Kalau kita kan di Islam kan ada doa namanya sakinah mawaddah warohmah kan ya. Betul. Nah iya ya itu nggak cuma biologis. Jadi kalau yang lihat dari faktor-faktor tadi kalau di bawah umur kayaknya agak riskan ya. Banyak masalah nanti takutnya. Ntar perceraian Malah makin juga. banyak ya. Iya. Iya. Tercernya kayak mainan lagi. Iya, bener bener. juga. Ah, ya. Terus Rianto Kalau gue sih amat sangat tidak setuju ya. Be- Karena kalau dari pola pikir orang tuh kan banyak gitu yang gue lihat ya, maksudnya dari misalnya dari pengalaman teman atau segala macam. Bahkan yang umurnya udah 25 tahun ke atas aja tuh pola belum mikirnya bisa tuh masih menjamin kayak- ya. Betul, nggak bisa menjamin kalau misalnya dia tuh sebenarnya udah siap untuk menikah gitu, ngerti gak sih? Bener. Jadi untuk umur segitu aja nggak bisa menjamin, apalagi untuk yang umur masih Muda 18 ya. atau 17 itu tuh kan sangat rancu gitu. Maksudnya untuk ukuran menikah itu masih kayak jauh banget dari jangkauan gitu loh. Betul, Emang pada betul. dasarnya mereka kan udah puber, udah mengalami perubahan fisik lah istilahnya gitu. Cuma kan Iya. pola pikirnya itu sih yang harus benar-benar dicari banget gitu. Kalau seandainya sampai kayak ada cekcok masalah dan mereka nggak bisa Hal nyelesain, sepele ya. gitu loh. Kalau misalnya lihat anak-anak SMA berantem kan gimana sih? Kamu nggak bahas pasak aku gitu segala macem gitu. Kamu kemana aja gitu. Tau-tau putus. Tau-tau besok baikan lagi gitu kan. Pola pikir anak remaja gitu kan kayak gitu. Maksudnya yang segala hal itu bakal dibikin sepele sama mereka gitu loh. Jadi memang sih sejalannya umur tuh orang kan dari pola pikir pasti bakal berubah. Akan wise dengan sendirinya. Gua ada ini nih, ada contoh putusan pengadilan ini. Nah, ini di Pengadilan Agama Yogyakarta nih. Apa tuh? Jadi ini pemohon namanya disamarkan usia 40 tahun. Dia ini kayaknya orang tua dari yang mau Oh, nikah. orang tua calon pasangan penikah. Dah kemudian dia, nah ini anak pemohon, calon istri anak pemohon. Berarti anaknya itu laki-laki keterangannya. Dia kini telah hamil 3 bulan. Jadi emang gara-gara NBA Ini- mungkin ini menjawab salah satu pertanyaan kita yang tadi juga ya cuy. Ya ini mendesak gitu ya. Ini mendesak dan tidak ada hubungan darah, kemudian udah lamaran, terus diterima, terus sama-sama Islam, terus nah anaknya itu belum kerja, tapi orang tuanya itu menggaransi kalau mau kasih bantuan untuk keperluan sehari-hari. Sampai anaknya bisa mandiri. Terus dia juga belum pernah menikah. Nah akhirnya Gila. di Ini orang tuanya baik banget aja. Ini kalau di Jakarta zaman sekarang habis tuh. Abis dituntut. Akhirnya dengan segala pertimbangan hakim mengabulkan permohonannya, terus kasih dispensasi dan suruh bayar. Murah ya biaya perkara ini Wah, cuma 141.000. Iya benar. Emang nggak mahal cuy. Yang mahal kalau udah lintas wilayah itu mahal. Tapi kalau Ya. masih satu wilayah. Jadi gila permasalahan bapak ini terselesaikan dengan baik ya. Padahal anaknya menghamili anak orang. Kelihatannya selesai. Kan di tetangga kita nggak tahu dia ngomongin apa enggak. Jadi ujian terberat malah tetangga. Iya bener. Jadi gimana Rianto? Oh Rianto udah nggak bisa nikah pernikahan dini ya, udah nggak dini. Jadi adalah satu-satunya materi yang Rianto tidak bisa mencoba ya. Iya, karena ini sulit sekali. Ini sulit karena Rianto sudah tidak dini. Itu dia tadi pembahasan kita soal pernikahan dini ya teman-teman. Jadi kalau bisa sesuai umurnya dan tingkat kedewasaan matang dulu deh. Kasih Ya, tahu lu- saudaranya, tetangganya ya. Takutnya nanti ujung-ujungnya bercerai. Kan kasihan pengadilan agama jadi nyetak akte cerai terus kan. Kerjaan dia jadi banyak. Nah, janganlah.
Aduh. Santuy aja santuy. Kalau Daripada nggak ada kerjaan gimana? ya kan nanti bisa digaransi orang tuanya. Kayak putusan yang tadi. Ya jangan lupa lah like dan share, terus subscribe untuk memberikan dukungan ke Angkringan Balik Kantor. Lihat juga podcast kita ya, di mana Pi? Ya dengerin juga podcast kita di aplikasi Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Ya, terus kalau mau request juga bahas ini dong, ayo dong. Ya pastinya tentunya Angkringan pasti kalah sama Hotman Paris sih, tapi nggak apa-apa lah, setidaknya kita mencoba ya. Kopi John. Mencoba untuk menjawab. Bisa DM ke Instagram, kemana toh? Instagram itu nggak cuman buat DM doang cuy. Bisa juga buat sindir-sindir kan. Kali aja lu mau nyindir teman-teman lu dengan apa? Nikah muda itu nggak boleh gitu kan. Bisa juga. Di Instagram tuh ada cuplikannya gitu, walaupun cuma 10 detik kan, tapi kan pernah di hati. Iya benar. Iya. Jadi yang komen jangan promote it on promote it on lagi. Iya. Siapa Anda promote it on? Iya, sindir Mana banyak temen lu yang gak lu suka gitu kan. Di @angkringan.balik.kantor. Nanti kalau ini keluar cuplikannya terus komen, kan lu kawin dulu. Nyerang. Jadi open. Token PLN bunyi terus kan. Ya udahlah gitu aja, jangan dilanjut nanti kebablasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.